Pada hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia, ya. Kasih karunia membawa kepada penyembahan dan ucapan syukur. Bagaimana semua kabar baik-baik? Shalom. Shalom. Semangat ya pada sore ini. Dunia sedang bergolak, banyak perubahan terjadi ya. Kalau saya suka ikut telegramnya Amir Sarfati, cerita tentang keadaan di Israel, di daerah Gaza gitu ya. Dan itu nggak mudah ya, peperangan terus peperangan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang Israel dan Hamas, bagaimana respon kita terhadap peperangan tersebut. Yang pasti kita menginginkan perdamaian, tidak akan ada, inginnya tidak ada pertumpahan darah, ada kematian, tapi kenyataannya ada banyak ribuan orang yang meninggal. Dan kita juga tetap konsisten dengan undang-undang dasar kita bahwa ada dua negara yang akan muncul sehingga tidak terjadi peperangan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita berdoa saja supaya keadaan jadi semakin lebih baik. Tapi memang tidak mudah. Ya, Ukraina belum beres, Ukraina Rusia, perang lagi Israel dengan Hamas. Dan juga keadaan ekonomi bergejolak juga. Kenapa? Bukan hanya karena peperangan itu logistiknya jadi terhambat, yang kita tahu Ukraina suka bawa gandum ke Indonesia dengan harga yang murah, sekarang terhambat, jadi ada banyak kesulitan-kesulitan kita untuk mendapatkan pangan. Selain peperangan juga karena keadaan musim yang tidak menentu. Ya, kemarin ini kita ada El Nino panjang, dan sekarang di Bogor sudah banyak hujan ya. Dan hujannya pakai angin lagi ya, pakai angin, pakai puting beliung, dan itu nggak mudah. Ya, untuk beberapa orang juga karena keadaan ekonomi mungkin ada kesulitan di dalam pekerjaan, tapi juga ada yang diberkati dengan proyek-proyek yang baru. Semua ada pergumulan-pergumulan tersendiri, tapi kita bersyukur bagaimana caranya kita menyikapi masa-masa itu, masa-masa yang kita sedang hadapi saat ini. Kita akan belajar tentang kehidupan saya dan saudara. Ada teologi lebah dan lalat ya. Kalau lebah di tempat lewat di tempat sampah gitu, dia tidak cari ke tempat sampah. Lebah itu akan cari sari bunga ya. Tapi kalau lalat, walaupun di taman yang berbunga, dia akan cari sampah. Ya, jadi dalam situasi apapun, kita mau di posisi lebah atau di posisi lalat. Di posisi lebah atau di posisi lalat. Kalau di posisi lebah, kita akan mencari sesuatu yang indah. Ya, nggak mau cari yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Ya, sedangkan kalau lalat, mau di tempat yang indah, dia akan cari yang kotor. Artinya begini, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, akan ada selalu hal yang kurang. Ya, tapi kita mesti ingat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang kurang itu menjadi baik. Ya, kita bisa melihat keindahan Tuhan di dalam kekurangan itu. Ya, kita tidak akan membiarkan terus kita ada dalam pikirannya negatif, misal terhadap pasangan kita. Ya, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik terhadap pasangan kita. Ya, tadi siang menjelang sore ada kelas parenting. Ya, kelas parenting di situ dibahas bagaimana tentang ekonomi di dalam rumah tangga, juga membahas tentang pengurusan anak di dalam rumah tangga. Ada banyak pergumulan, tapi satu hal, bahwa rumah tangga disatukan, suami dengan istri disatukan, laki dengan perempuan disatukan, dikasih tugas untuk membesarkan anak. Ya, membesarkan anak, nanti anaknya akan pergi, mereka akan tetap bersatu. Jadi jangan sampai di dalam masa penugasan ini ada masalah. Nah, bagaimana caranya tetap bisa fokus? Ya, kita akan belajar ya teologi lebah dan lalat ini. Ada keindahan yang kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan keindahan pada waktu sulit. Bagaimana caranya? Yang dinamakan sebuah kasih karunia. Kasih karunia, kita perlu belajar tentang kasih karunia, karena kalau kita nggak belajar tentang kasih karunia, kehadiran saya dan saudara di gereja ini jadi sia-sia. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu seperti ini. Kalau dulu, zaman dulu, kita mau mencari Tuhan, itu mendirikan batu-batu.
Dan kemudian kita akan cari pohon besar. Untuk berhubungan dengan di atas, kita mencari mengusahakan dengan cara kita. Itu yang munculnya agama animisme, dinamisme, dan agama-agama yang lain. Tapi kalau kasih karunia adalah bagaimana Tuhan mencari kita. Sekali lagi, agama adalah usaha sendiri. Termasuk hukum Taurat juga adalah usaha sendiri. Ya, dengan segala cara mereka berusaha. Ya, bahkan salah satunya adalah besi mata ganti mata. Nggak heran ya, Israel membalas karena buat mereka hilang nyawa akan dibalas dengan nyawa. Itu pun dengan usaha mereka sendiri. Tapi kalau kasih karunia adalah di mana Tuhan hadir buat saya dan saudara. Saya tidak, dalam hal ini, kita tidak boleh mengutuk bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dipercayakan. Kalau bahasanya itu akar. Bangsa Israel itu akar, kita nih ranting-rantingnya. Akar, batang, terus kita ranting-rantingnya. Ranting yang dari mana? Ranting yang ditempelkan di dalam batang itu. Jadi kalau nggak ada akar, kita nggak ada keselamatan. Ya, karena Tuhan memilih bangsa Israel, tapi bangsa Israel nggak percaya sama Tuhan, maka Tuhan tempelkan ranting di dalam batang di mana Tuhan Yesus hadir buat bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan Yesus lahir di bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel nggak mau, ditempelkanlah saya dan saudara. Bangsa Indonesia, yang lahir di bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau nggak ada bangsa Israel, keselamatan tidak hadir. Jadi Tuhan pertama datang memang kepada bangsa Israel. Jadi kita tidak boleh menolak bangsa Israel. Ya, dengan semua yang baik yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Kita nggak masuk ke situ, tapi intinya bahwa agama itu inisiatif kita. Berusaha dengan cara kita, berbuat baik dengan cara kita, segala macam dengan cara kita, dengan kekuatan kita. Termasuk kalau kita masuk dalam agama Kristen, bukan karena kasih karunia. Maka kita melayani dengan kekuatan kita, dengan cara berpikir kita, dan kita memaksakan kehendak dengan kehendak kita. Kalau kita terjebak dengan agama. Karena itu, kekristenan adalah tentang kasih karunia. Bagaimana inisiatif Tuhan terhadap kita, manusia yang berdosa. Bagaimana saya dan saudara yang seharusnya dihukum, tapi mendapatkan pengampunan. Perlu ingat baik-baik, kita yang harusnya mendapatkan hukuman, tapi karena kasih karunia, kasih yang tidak seharusnya kita dapatkan, tapi diberikan kepada saya dan saudara. Pengampunan, sehingga kita tidak perlu dihukum. Itulah kasih karunia. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca ya, saya akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ada kasih karunia, grace, ditambah sama iman, faith, sama dengan salvation, keselamatan. Jadi ada kasih karunia, direspon dengan iman kita, maka hasilnya adalah keselamatan. Jadi grace kalau nggak pakai iman, itu nggak bisa menghasilkan keselamatan. Jadi kasih karunia Tuhan diberikan kepada saya dan saudara. Ya, Tuhan datang memberikan pengampunan. Berinisiatif, kenapa? Manusia selalu gagal mencari Tuhan. Ya, dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri Tuhan, dengan caranya manusia untuk mencari Tuhan, tapi karena gagal, maka caranya Tuhan adalah menghampiri manusia. Dan itu dimulai sejak kapan? Sejak kejadian. Sejak kejadian Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dari penciptaan pertama. Nanti kita akan masuk. Ya. Jadi pertama, kasih karunia itu membuat kita selamat. Kalau kita selamat, kita nggak ragu. Apakah saya diampuni? Yes, saya diampuni. Apakah saya sekarang diperhatikan Tuhan? Yes, saya diperhatikan Tuhan. Apakah Tuhan menyembuhkan saya? Yes, saya disembuhkan Tuhan. Apakah saya nanti berhasil? Yes, saya pasti berhasil. Kenapa? Karena ada keselamatan. Seperti seorang anak dengan ayah dan ibunya. Maka orang tuanya akan memastikan anaknya tidak ada dalam bahaya. Ada dalam jalan keselamatan.
berusaha segala macam cara untuk menyelamatkan. Tuhan akan berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan kita. Kita ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ini ada dalam genggamannya tangan Tuhan. Waktu kita nyetir, naik mobil atau motor, atau kita berkendaraan gitu, itu Tuhan menghindarkan kita dari mara bahaya. Tuhan menjaga kita. Hidup kita ini ada dalam telapak tangan Tuhan. Ya, keselamatan itu selamat sudah lulus sekolah, SMA, graduation misalnya. TK, SD, SMP, SMA, kemudian masuk kuliah, selamat. Ya, keselamatan itu seperti itu, selamat. Ya, terus selamat juga bisa dapat kerjaan. Selamat juga untuk bisa nikah. Selamat juga untuk punya anak. Selamat juga nanti anaknya bisa hidup baru. Kita menikahkan anak, kita diselamatin. Dan selamat juga punya cucu. Ya, selamat juga sampai nanti akhirnya kita meninggal, kita diselamatin sama Tuhan. Masuk ke surga. Jadi keselamatan itu bukan hanya berlaku pada di surga. Tapi sudah mulai dari saat ini. Tuhan sedang bekerja sampai kepada kekekalan. Already but not yet. Sudah tapi belum semua keselamatan itu. Sampai nanti. Ya, kita akan belajar juga nanti bagaimana Tuhan datang, rapture, pengangkatan. Bagaimana setelah pengangkatan kita akan memerintah 1000 tahun. Setelah memerintah 1000 tahun kita akan masuk dalam pernikahan anak domba. Di mana iblis dikalahkan dan kita akan bersukaria di surga. Ya, ini dalam proses. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dalam proses ini kita menuju keselamatan yang sempurna, keselamatan kekal. Ya, jadi kasih karunia membawa kepada keselamatan. Itu yang kita mesti sadari bahwa saya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ini membuat kita bisa mengucap syukur. Dalam segala keadaan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala keadaan, ya Allah turut bekerja, memberikan keselamatan buat saya dan saudara. Yang kedua, kasih karunia itu memberikan berkat buat saya dan saudara. Kenapa ada orang yang diberkati, ada orang yang gak diberkati? Itu pun karena kasih karunia. Coba kita buka di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syiara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberi berkat, kasih karunia dia. Bukan berarti kita enggak kerja, bukan itu maksudnya. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Dia kejerin, dia jungkir balik, mau bangun rumah tangganya tapi enggak disertai oleh Tuhan. Dia mau jalan sendiri, akhirnya rumah tangganya berantakan. Anak-anaknya mau jalan sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya jalan sendiri. Enggak bergantung sama Tuhan. Kenapa? Kita harus membawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Nah, itu kasih karunia membawa berkat. Yang ketiga, kasih karunia memampukan kita untuk melewati penderitaan. Sehingga kita diberi kemampuan untuk melewati masa-masa sulit. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Misalnya, karena mengikut Tuhan kita diejek. Karena mengikut Tuhan kita harus belajar untuk mencukupi diri. Ya, menderita karena kita mau berbagi kepada sesama. Terus 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Itu bukan kasih karunia. Ya, kalau kita menderita karena kita bersalah, ya dihukum kita, menderita. Menderitanya bukan karena kita berbuat benar, tapi kita menderita karena kita berbuat salah. Itu bukan kasih karunia. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia pada Allah. Jadi kita memberikan kasih karunia. Bukan hanya kita mendapatkan kasih karunia, tapi kita membagikan kasih karunia itu. Dalam masa-masa kita menderita karena kebenaran, kita bisa diberi kemampuan untuk melewatinya.
Nah, 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia, kasih walaupun kita dalam kelemahan kita enggak memberontak. Tapi kita mengizinkan Tuhan, memang saya dalam kelemahan, tapi saya izinkan Tuhan untuk beracara dalam hidup saya. Disitulah kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita dalam masa-masa Tuhan izinkan mengalami penderitaan, terus kita lari dari Tuhan, lari dari gereja, lari dari persekutuan, lari dari life group, dari segala macam, kita yang menderita akhirnya, tidak mendapatkan kebaikan dari penderitaan itu. Kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan setelah penderitaan, itu kita tidak dapatkan. Kenapa kita lari dari penderitaan itu? Tapi Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan sempurna. Supaya dia bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan buat dia. Jadi kasih karunia pertama mendatangkan keselamatan. Yang kedua, kasih karunia mendatangkan berkat. Yang ketiga, kasih karunia mendatangkan kemampuan buat saya dan saudara di tengah penderitaan. Kita akan lihat contoh-contoh dari 3 hal itu yang mendatangkan keselamatan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia maunya sendiri. Makan buah terlarang. Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya bahwa karena dia mau jadi seperti Tuhan. Karena di pikiran dia adalah, saya akan jadi seperti Tuhan. Enak buahnya, dia makan. Enggak taat sama Tuhan. Esensinya adalah dia mau memiliki apa yang Tuhan mau. Dia mau jadi pemilik atas kehidupan dia. Kehidupan di muka bumi dia mau menguasai. Dia tidak taat sama Tuhan. Akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Tapi di tengah kemaluan dia diusir, dia telanjang, dia tahu telanjang, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Adam dan Hawa. Dengan cara apa? Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Pertama kali korban disembelih pada Kejadian 3 ayat 21 ini. Karena korban, maka pengampunan dosa itu datang, malunya mereka ditutupi. Kulit binatang menutupi kemaluan mereka. Kemudian Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa sih Nuh? Kenapa enggak yang lain? Kalau kita perhatikan di Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Rupanya orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, karena ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kasih karunia itu paralel dengan bergaul intim dengan Tuhan. Jadi pada waktu saudara mau dapatkan kasih karunia, keselamatan, berkat, kemampuan di tengah penderitaan, kita harus intim dengan Tuhan. Itu paralel. Ya, kasih karunia itu bertumbuh. Kasih karunia bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Nanti kita akan pelajari di 2 Petrus, kita akan belajar. Ya, kita masuk lagi di dalam Abraham. Ya, Abraham di masa tuanya mendapat anak. Logikanya kan gak mungkin. Udah tua bagaimana punya dapat anak. Tapi Tuhan kasih karunia. Kasih karunia itu kasih yang tidak seharusnya kita dapatkan, tapi diberikan Tuhan. Di tengah ketidakmampuan kita, di tengah logikanya gak bisa masuk. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dia gak mampu. Bagaimana bisa menurunkan anak, udah usia renta. Umur 100 tahun, 99 tahun. Tapi Tuhan kasih, 1 tahun kemudian dia punya anak. Itu kasih karunia. Ada hal-hal di dalam kehidupan saya dan saudara, gak mungkin. Tapi Tuhan kasih. Itu namanya kasih karunia. Ada sesuatu yang kita gak mampu untuk kerjakan, tapi Tuhan berikan kita kasih karunia. Kasih yang seharusnya tidak kita dapatkan, tapi Tuhan berikan. Kita juga belajar, ini sepanjang kitab nih, itu cerita tentang inisiatif Tuhan kepada manusia. Inisiatif kasih Allah kepada manusia. Itu yang membedakan kita mengasihi Tuhan dengan kasih karunia, kasih Tuhan turun kepada saya dan saudara. Kita nggak mampu mengasihi Tuhan.
Kita banyak kali berbuat dosa. Dikatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Kenapa? Kalau kita berbuat baik, kita menginginkan supaya tenar, kesombongan. Jadi kain kotor di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan berinisiatif memberikan kasih. Nih kasih yang seharusnya. Kasih yang aku mau berikan kepada kamu. Kasih karunia. Kita lanjut kepada Ishak. Ya, di dalam masa kelaparan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 26 ayat 22, itu ada masa kelaparan. Kalau kita baca 26 ayat 1 sampai 22, setiap kali dia gali, diambil sama gembala penduduk setempat. Karena Ishak itu kan pendatang. Dia gali sumur, sumurnya udah keluar air, diambil sama penduduk setempat. Dia gak mau ribut, dia tinggalin. Dia gali sumur, diambil lagi sama penduduk setempat, dia tinggalin. Dan sampai satu titik di mana gak ribut, kenapa? Penduduk setempat udah kebagian, dan dia di ayat 22 dari pasal 26, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tuhan memberikan kasih karunia di tengah tekanan penduduk setempat. Di tengah orang-orang yang gak suka sama Ishak. Kenapa? Ishak disertai Tuhan. Sementara orang pada kelaparan cari sumur buat ngasih minum domba-domba. Mereka gak bisa, gali sumur gak keluar. Tapi Ishak gali sumur keluar. Itu kan kasih karunia Tuhan. Sumurnya diambil, tapi Ishak kasih. Sampai satu titik sumur itu gak diminta lagi dan dia diberkati Tuhan. Dia menikmati yang baik dari kasih karunia Tuhan. Juga kita belajar dari Yakub. Ya, Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau. Tapi kenapa Tuhan pilih Yakub bukan Esau? Padahal Yakub itu penipu. Ya, dinamakan kemudian Israel. Itu kasih karunia Tuhan buat Yakub. Jadi kalau kita belajar kasih karunia Tuhan, kenapa Tuhan pilih saudara di tempat ini? Saya dan saudara di tempat ini. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Untuk memberkati kita. Kalau kita ngerti konsep ini, kita nggak takut di dalam masa kelaparan, di dalam masa sukar. Janji Tuhan tetap berlaku buat kita. Mau nggak kita tetap percaya? Penting sekali untuk percaya kepada kasih karunia Tuhan. Yusuf mendapat kasih karunia dari Tuhan dari sejak kecil. Kok bisa-bisanya dibuang oleh saudaranya, tapi dapat kasih karunia dipungut sama Potifar. Difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara. Kemudian di penjara, Tuhan buat lagi jadi Perdana Menteri Mesir. Sampai dia jadi tuan dari Firaun. Dengan kata lain, dia yang mengatur segala sesuatu kehidupan Firaun. Jadi itu pun karena kasih karunia. Jadi kita harus meminta kasih karunia dari Tuhan. Ya, Tuhan berikan kasih karuniamu biar semua yang baik yang dijanjikan Tuhan boleh jadi dalam hidup saya. Ya, jadi kita enggak, karena kalau kita terlalu memaksakan dengan cara kita tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus percaya taat aja sama perintah Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu datang kepada saya dan saudara. Nah, kemudian Daud mendapat kasih karunia Tuhan di antara saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya ada Caleb yang tinggi, saudara-saudara yang lebih hebat daripada dia. Tapi kenapa yang dipilih? Daud yang katanya mukanya kemerah-merahan. Diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dan Daud yang kecil itu bisa mengalahkan si Goliat. Itu pun kasih karunia dari Tuhan. Kita lihat lagi, ada seorang yang bernama Gomer. Gomer ini dinikahkan oleh Hosea, Nabi Hosea. Selingkuh. Hosea panggil lagi, masuk ke rumahnya dia lagi. Punya anak dari Hosea. Kemudian dia selingkuh lagi. Berkali-kali selingkuh. Tapi kasih karunia Tuhan bilang kepada Hosea, Hosea ambil si Gomer. Sekalipun Gomer salah. Ambil. Dibawalah Gomer akhirnya ke rumahnya.
Itu kasih karunia Tuhan, menunjukkan kepada bangsa Israel. Hosea, kamu tunjukin tuh kepada bangsa Israel, bahwa aku tuh punya kasih karunia. Ada banyak kali di dalam kehidupan saya dan saudara Tuhan menunjukkan kasih karunia. Coba kita lihat ya, Yunus. Yunus ini diajarkan tentang kasih karunia. Yunus ini disuruh Tuhan, kamu pergi ke Niniwe ya. Di Niniwe itu ada banyak penduduk yang membutuhkan tentang kabar baik. Tapi kemudian Yunus bilang, ngapain gue pergi ke Niniwe? Niniwe itu ibu kotanya bangsa Asyur, negara Asyur. Negara Asyur itu dia menjajah bangsa Israel. Ngapain gue benci sama bangsa penjajah? Bahasanya gitu tuh. Gue gak mau pergi ke sana. Gue mau pergi ke tempat Tarsis. Dia pergi bukannya ke Niniwe tapi dia ke Tarsis. Kemudian di tengah jalan ombak datang. Akhirnya dia keluar, dilempar sama kru kapal karena diundi rupanya dia yang menyebabkan ombak besar itu terjadi. Dari situ kemudian dia dimakan ikan paus, akhirnya dimuntahkan 3 hari kemudian. Dan kemudian Tuhan panggil lagi, coba kamu pergi ke Niniwe. Dan akhirnya dia pergi ke Niniwe dan bangsa Niniwe bertobat. Hak apa kita melarang kasih karunia Tuhan terhadap Niniwe? Dan seringkali karena kita jengkel kepada orang, kita kesel sama orang. Bukan kita mendoakan supaya orang itu dapat kasih karunia, tapi kita kesel sama orang. Nah Tuhan sedang menantang saudara-saudara, ayo bagikan kasih karunia itu. Kenapa? Tuhan mengasihi semua orang. Ya, yang merespon akan dapatkan keselamatan. Kita juga lihat perempuan berzina yang hendak dirajam batu. Apa Tuhan bilang? Tuhan berikan kasih karunia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini masuk perjanjian baru nih. Tuhan Yesus adalah sumber kasih karunia. Sakeus itu orang gak mau dekat sama dia. Kenapa? Ketemu sama dia dimintain duit buat bayar pajak. Orang lagi susah dijajah. Pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah. Orang bangsa yang dijajah itu berat. Dimintain duit sama Sakeus. Bangsa Yahudi pada waktu itu dijajah oleh bangsa Roma. Semua orang nolak dia. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Sakeus. Aku mau datang ke rumahmu. Wah dia senang. Dan kemudian orang menerima kasih karunia, kemudian dia membagikan hartanya. Kita juga diajar untuk berbagi kasih karunia. Matius 18 ayat 21 sampai 35 bilang begini. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Maka Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kalau orang salah, seperti Tuhan loh. Kita berdosa, tapi Tuhan memberikan pengampunan, bukan memberikan hukuman. Nah seharusnya begitu juga Petrus. Kalau ada orang salah sama kamu kasih pengampunan. Berapa kali? 70 kali 7. Artinya kesempurnaan. Angka 7 itu angka kesempurnaan. 70 kali 7. Terus dikatakan, ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu, raja ini memberikan kasih karunia. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu itu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kita menerima kasih karunia, konsekuensinya kalau ada orang bersalah kita harus memberikan pengampunan. Karena kalau enggak, Bapa enggak memberikan kasih karunia kepada kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Tuhan mau yang ditabur, dia juga menuai. Kalau kita dapat kasih karunia, dia mau lihat kita bagikan enggak kepada yang lain. Jadi konsep kasih karunia itu begitu penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tidak terpengaruh sama orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan yang aman. Dan kalau ada orang berbuat jahat, lawannya adalah Tuhan. Tugas kita adalah memberikan pengampunan. Jangan sampai kita akhirnya jadi terjebak, jengkel, marah. Akhirnya kita sendiri memberikan kepahitan, racun kepahitan dalam hidup kita. Itu toksik yang membuat kita akhirnya macam-macam tuh. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita simpan kepahitan, maka yang ada adalah macam-macam penyakit. Tapi kalau kita tanamkan yang baik, dari yang manis, dari hati yang manis, keluarnya adalah yang manis. Kalau Tuhan memberikan hati yang penuh kasih ilahi dalam hati kita, maka kita akan memberikan kasih kepada orang lain. Penting sekali menjaga hati, apa yang tersimpan di dalam hidup kita. Iblis itu mau buat trauma di dalam hidup saya dan saudara. Dengan cara apa? Dia mau melukai kita dan membuat kita terus terjebak dengan kepahitan. Hati-hati iblis cara kerjanya. Karena itu Tuhan akan bebaskan kita, melepaskan jerat kepahitan dalam hidup kita, sehingga kita bisa memberikan pengampunan. Seperti kita diterima oleh Tuhan, kita sadar kita harus memberikan pengampunan. Ada banyak orang yang karena memberikan pengampunan, dia dilepaskan dari jerat kepahitan dan juga konsekuensi dari penyakit. Ya, kita tahu eksesnya ada penyakit kanker, segala macam gitu. Kenapa? Iblis itu berbagai cara, dia nggak pernah coba cari cara untuk membuat kita lepas dari kasih karunia Tuhan. Disakiti supaya kita nggak rasain kasih karunia Tuhan. Hati-hati dengan itu. Ya, hati-hati dengan iblis yang mencoba membuat kita jadi trauma. Ya, membuat dia istilahnya ngeberakin kita, bahasanya gitu. Dia taruh yang jahat di dalam hidup kita. Supaya kita jadi pengikutnya dia. Nah, kita harus hati-hati, kita selalu harus ada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Petrus. Bukan ayatnya ini, bukan. Oke, kita masuk saja Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tanda kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita terima kasih karunia Allah, tanda kita menerima kasih Allah apa? Kita berbuat baik. Jadi kalau kita nggak berbuat baik, jadi pertanyaan, sudahkah kita menerima kasih karunia Tuhan? Bahasanya kita berbuat baik kepada orang, tapi orang itu berbuat jahat kepada kita. Nah seharusnya kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang. Seharusnya seperti itu. Kalau kita jahat, kita nggak tahu budi bahasanya. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita untuk selalu bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Iblis akan berusaha dengan segala cara untuk kita tidak berbuat baik. Kenapa? Percuma gue berbuat baik, gue dapatnya yang jelek. Jangan pernah menyerah. Tabur aja yang baik, karena Tuhan gak pernah berhutang buat saya dan saudara. Kasih karunia Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi kemana kita pergi, kasih karunia Tuhan ada. Kita dijahatin di sini, Tuhan bisa buka dari segala cara untuk membuat kita diberkati Tuhan. Dijegal di sini, ada 1000 orang yang menarik kita turun, tapi tangan Tuhan yang akan menarik kita ke atas. Satu tangan Tuhan yang akan menarik kita ke atas.
Jadi kita nggak perlu takut. Ya, dengan semua tantangan yang ada, mungkin kita nggak disukai, tapi kita nikmati bersama dengan Tuhan. Sepanjang kita hidup benar, kita harus mengalami penderitaan. Percayalah, ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Jadi kita nyaman. Ya, perjalanan hidup kita akan nyaman. Kita selalu ada ucapan syukur. Karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita penyembahan yang didasarkan kepada kasih karunia membawa kita untuk setiap waktu rendah hati. Tuhan kan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita selalu bergantung, miskin itu artinya kita selalu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam masa-masa yang berat, paceklik atau apapun, kondisi-kondisi yang berat, Tuhan kasih karuniamu turun buat saya. Karena waktu kita terima kasih karunia, maka perjalanan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, sekalipun Yusuf di tempat yang paling gelap, penjara, tapi bisa diangkat ke tempat yang penuh dengan kemuliaan, itu kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia nggak bisa. Ya, jadi kalau kita nggak bergantung, tadi Mazmur diingatkan lagi, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kita membangunnya. Lanjut ya, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ini menjadi kekuatan buat kita di tengah banyak kerajaan di muka bumi yang lagi pada berantem gitu ya. Dan kira-kira akan ada perang dunia ketiga atau tidak gitu ya. Karena nanti ada blok sana, blok sini gitu ya. Ini isunya udah sampai kemana-mana. Ya, peperangan itu bisa semakin meluas gitu. Ya, tapi kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, Tuhan akan menggoncangkan, tapi kerajaannya sendiri tidak akan tergoncangkan. Ya, keadaan bumi akan memang digoncangkan Tuhan. Ya, kalau kita nanti lihat ada Tuhan akan datang. Ya, namanya rapture itu. Ya, di mana kalau kita nggak setia, kita mungkin kalau suami istri nggak setia, mungkin suaminya setia, suaminya diangkat, istrinya nggak diangkat. Tapi kalau suami istri setia kepada Tuhan dalam masa-masa yang gejolak seperti ini, maka akan diangkat. Kita nggak pernah tahu kapan diangkat. Saya juga tidak mau mendahului Tuhan, ya karena anak pun tidak tahu. Tuhan Yesus pun pada waktu itu mengatakan tidak tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Tapi percayalah, akan ada masanya kerajaan yang tidak tergoncang itu kan dinyatakan kepada kita. Kita diangkat sama Tuhan, kemudian kita akan memerintah selama 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun kita akan memerintah. Jadi orang yang memang bisa dipercaya itu akan memerintah di muka bumi ini. Ya, akan jadiin pemimpin-pemimpin. Kenapa gereja itu harus belajar memimpin kota, memberkati kota. Ya, dengan semua sumber daya yang ada, kasih makan, kasih susu, stunting buat anak-anak stunting, menyejahterakan kota. Kenapa nanti satu waktu 1000 tahun kita akan jadi pemimpin yang memimpin bumi ini. Dan setelah kerajaan 1000 tahun itu akan ada pernikahan anak domba. Kita ada perang dulu, Harmagedon, kemudian baru masuk pernikahan anak domba di mana kita akan kekal selamanya bersama dengan Dia. Mau gak kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan sampai kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan menolong kita untuk tetap setia dalam kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tapi seperti Nuh, Tuhan memilih Nuh dan memberikan kasih karunia karena dia hidup bergaul intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia dalam kehidupan saya dan saudara bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin kita bertumbuh dalam kasih karunia. Kita nggak bisa dapatkan. Apa itu kasih karunia? Ya, bagaimana caranya? Mari kita datang sama Tuhan. Jadi kalau waktu kita susah, waktu kita sedang mengalami kesulitan, jangan lari dari Tuhan.
Dekat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, cari tahu, Tuhan, hidup saya ada di tangan Tuhan. Gimana caranya untuk supaya saya lepas dari masalah ini? Percayain sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Jangan karena ada masalah terus jauh dari Tuhan. Itu tidak membuat kita diberkati Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini menguatkan kita ya. Saya undang teman-teman tim pemuji untuk menyanyikan lagu ini. Bunga bakung di ladang itu dapat kasih karunia dari Tuhan. Burung di udara dapat kasih karunia dari Tuhan. Apalagi kita. Ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau percaya, Tuhan bekerja. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita perlu bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pada waktu kamu membutuhkan sesuatu, ucapkanlah syukur bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Ucapan syukur itu penting buat saya dan saudara. Mempercayai bahwa kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita.